Dari pemilu itu adalah ya pemilu yang Dan puncaknya gedung DPR diduduki massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ratu Naila Ikswara. Nama aku Rena Putri. Aku Amira Zahra. Aku Rita Diktohar. Aku Haifanas Kagarin. Aku Yasmin Arya Benia. Aku Adinda Shalnazia Naura. Saya Muhammad Hafiz Karimullah. Saya Muhammad Fadil Akbar. Saksikan. Pada tahun 1998, negara Indonesia mengalami peristiwa yang sangat penting dan berdampak besar bagi negara Indonesia dan juga kaum etnis Tionghoa. Reformasi adalah suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik, yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi di Indonesia ini adalah suatu arah untuk menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik. Karena pada masa Orba yang telah berkuasa selama 32 tahun, mulai rapuh dan sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia. Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh lagi ditawar. Karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh gerakan reformasi. Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dengan seorang jenderal yaitu Soeharto. Orde Baru berakhir ketika terjadi krisis di segala bidang baik ekonomi maupun moral, sehingga para pejuang rakyat menghendaki adanya sebuah gerakan reformasi pada tatanan negara Indonesia. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang menjadi awal terjadinya peristiwa reformasi di Indonesia. Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 sampai 13 Mei di Jakarta dan 14 sampai 15 Mei di Solo, Jawa Tengah. Kerusuhan ini dipicu karena adanya gejolak ekonomi yang melanda serta 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak saat melakukan aksi pada tanggal 12 Mei 1998. Salah satu asumsi tentang pemicu kerusuhan pada Mei 1998 yang paling menonjol adalah peristiwa penembakan 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Bisa jadi asumsi itu benar, akan tetapi pada kenyataannya asumsi tersebut tidak dapat dipahami dengan sesederhana itu. Beberapa kebijakan dari pemerintah akhirnya menjadi beban bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga yang begitu tinggi, khususnya di kebutuhan pokok, memicu keresahan di masyarakat secara nasional. Kerusuhan yang terjadi di Solo bersama dengan kerusuhan yang terjadi di Jakarta yang berada di wilayah Petukangan dan juga kerusuhan yang terjadi di daerah Ciledug. Setelah pengunduran diri, Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pada Februari 1999, pemerintah Habibie menggesa Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik parpol. Sebelumnya pada masa Soeharto yang hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga diwajibkan ideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah Habibie yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan Sanana Gusmao juga dibebaskan atas perintah Habibie. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang.
pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie. Setelah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat yang dilantik pada 20 Oktober 1993 dan masa jabatannya berakhir pada 23 Juli 2001. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penegaraan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh yang saat itu memberontak untuk menentukan model otonomi mereka alih-alih opsi untuk memerdekakan diri seperti di Timur Timur. Pada bulan Maret 1999, pemerintah Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau bisa disebut dengan GAM. Pada Maret 2000, Gus Dur menyarankan agar ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 1966 tentang pelanggaran Marxisme dan Leninisme dicabut. Pada bulan September, Gus Dur mengumumkan darurat militer di Maluku. Pada bulan yang sama, penduduk Papua Barat mengibarkan bendera bintang kejora. Gus Dur menanggapi dengan mengizinkan pengibaran tersebut asalkan bendera bintang kejora ditempatkan lebih rendah dari bendera Indonesia. Tanggapan ini dikritik keras oleh Megawati Soekarnoputri dan Akbar Tanjung pada 24 Desember 2000. Serangkaian pengeboman dilakukan terhadap gereja-gereja di Jakarta dan 8 kota di seluruh Indonesia. Ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur adalah untuk mereformasi TNI dan menghilangkan peran sosiopolitik mereka yang dominan. Dalam usaha ini, ia bersekutu dengan Agus Wirahadikusumah yang ia jadikan Panglima Kostrad pada tahun 2000 bulan Maret. Pada tahun 2000, Gus Dur terlibat dalam 2 skandal yang mencoreng masa kepresidenannya. Pada Mei, Badan Urusan Logistik Bulog melaporkan hilangnya dana sebesar 4 juta. Uang tersebut digelapkan oleh tukang pijat Gus Dur sendiri yang menceritakan bahwa Gus Dur mengirimnya ke Bulog untuk mengambil uang tersebut. Di saat yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan sumbangan 2 juta dari Sultan Brunei yang diberikan sebagai bantuan untuk Aceh. Skandal ini dikenal sebagai Brunei Gate. Pada akhir 2000, banyak elit politik yang kecewa dengan Gus Dur. Yang paling menonjol adalah Amin Rais yang menyayangkan setelah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Amin berusaha menggalang opisi dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan politik mereka. Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur, sementara Akbar memilih untuk menunggu pemilu legislatif 2004. Pada akhir November, 151 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menandatangani petisi yang menuntut pemakzulan Gus Dur. Dalam pertemuan dengan Rektor-Rektor Universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur berkomentar tentang kemungkinan Indonesia menjadi anarki dan menyatakan bahwa ia terpaksa membubarkan DPR. Pada bulan Juli, Gus Dur memerintahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk mengumumkan keadaan darurat. SBY menolak dan Gus Dur mencopotnya dari jabatannya. Dengan suara bulat, memilih untuk memakzulkan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Megawati Soekarnoputri mulai menjabat sebagai presiden dan wakilnya Hamzah Has dari tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai 20 Oktober tahun 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pendiri Indonesia sekaligus Presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode B.J. Habibie dan Gus Dur terus berlanjut, meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus tahun 2001 untuk membantunya mengatur negara. Meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997,
pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamandemen agar presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Ia secara konsisten tertinggal dalam berbagai jejak pendapat meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama pemilu presiden 2004. Tetapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Mereka menjabat dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% yang kemudian menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006. Inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006. SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Masyarakat miskin diberi kompensasi dengan bantuan langsung tunai atau BLT, tetapi potongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY. Pada pemilu presiden 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan 2 kandidat yaitu Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan wakil presiden saat itu Yusuf Kala Wiranto. Mereka menjabat mulai dari 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Lalu mereka mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II pada 21 Oktober 2009. Pada pemilu presiden tahun 2014, Joko Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Yusuf Kala mengalahkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 23,4% pada 1999 pasca krisis 1997 sampai 1998. 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global. Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin kembali mengalahkan Prabowo yang berpasangan dengan seorang pengusaha, Sandiaga Uno. Pada Maret tanggal 2, 2020, penyakit coronavirus 19 atau disebut dengan COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia untuk pertama kalinya terdeteksi di Indonesia. Hingga 5 November 2020, virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia. Meski tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Presiden Joko Widodo tidak akan netral dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dan mengizinkan Menteri untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri. Ia kemudian dipilih Prabowo untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden 2024. Pada pemilihan umum presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto yang sebelumnya 2 kali gagal dalam pemilihan umum presiden berhasil memenangkan pemilihan umum presiden Indonesia 2024 dalam 1 putaran dengan didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Pada tanggal 20 Maret 2025, revisi Undang-Undang RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia disahkan menjadi undang-undang. UU tersebut memperluas kewenangan militer melalui penambahan jumlah kementerian dan lembaga negara yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif yang sebelumnya 10 menjadi 16.
bahwa Dinda Shalna Janaura pada tahun 1998 Dinda Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas sampai 20 Oktober dan terdeteksi di Indonesia tinggal lembaga negara yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif yang sebelumnya 10 menjadi 16. jangan ulang. Nungguin ya. Pada pemilu presiden 2009, SBY terpilih untuk Lu mundur apa maju sih? setelah pengunduran diri Soeharto mencabut pembatasan jumlah partai politik parpol. Dapat memberikan referendum kepada Provinsi Aceh yang saat itu. Kok lu nggak maju, Nak? Sabar dulu, Pak. Rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2000. Setelah B.J. Habibie, Abdurrahman